Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang saya sayangi? Pada kesempatan kali ini, di masa pandemi ini, saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bagi yang sakit atau berhalangan hadir pada hari ini, saya harapkan bisa mengikuti perkuliahan pada pertemuan selanjutnya. Pada perkuliahan kali ini, saya akan membahas mengenai jaminan kebendaan. Kalau sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi mengenai hak milik dan mengenai hak tanggungan, maka pada saat ini yang akan saya bahas adalah mengenai hipotek. Nah, sebelum saya masuk mengenai hipotek, mungkin teman-teman akan melihat hipotek itu adanya dasar hukumnya, di mana teman-teman bisa lihat pada buku kedua KUH Perdata pada pasal 1162 KUH Perdata. Pada pasal 1162 KUH Perdata dapat kita lihat adanya pengertian hipotek, yaitu hipotek adalah suatu kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, di mana untuk mengambil penggantian daripada pelunasan akan adanya suatu perikatan. Perikatan di sini biasanya adanya perjanjian hutang piutang atau adanya perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok sebelum adanya perjanjian tambahan dari hipotek ini. Lalu bisa kita temukan juga dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Di sini kita lihat bahwa hak agunan benda atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu, ya, dalam hal ini adalah kreditur pemegang hipotek terhadap kreditur lainnya. Nah, kita lihat juga ya lebih lanjut dalam pasal 1167 KUH Perdata. Di sini disebutkan bahwa barang bergerak tidak dapat dibebani hipotek, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata, pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa hipotek ini hanya terhadap benda-benda tidak bergerak. Nah, lalu dari pengertian-pengertian yang saya sudah berikan sebelumnya ini, bahwa kita bisa menarik unsur-unsur dari hipotek itu sendiri. Apa saja unsur-unsur dari hipotek itu sendiri bisa kita lihat pada pengertiannya. Yang pertama adalah harus adanya benda yang dijaminkan, karena ini merupakan jaminan kebendaan, sudah pasti harus ada benda yang dijaminkan. Lalu yang kedua adalah bendanya adalah benda tidak bergerak, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Lalu hipotek ini dilakukan oleh orang yang berhak memindahtangankan benda jaminan. Ya, artinya yang dapat melakukan hipotek ini adalah orang yang berhak terhadap benda atau objek hipotek tersebut. Nah, lalu unsur yang selanjutnya adalah adanya sejumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok dan yang ditetapkan dalam suatu akta. Artinya jaminan benda hipotek ini, jaminan hipotek terhadap jaminan kebendaan benda tidak bergerak ini dimulai dengan adanya hutang piutang, ya, di mana adanya sejumlah uang tertentu dalam perjanjian pokoknya, dan ini ditetapkan dalam suatu akta, ya. Lalu unsur yang selanjutnya adalah diberikan dengan adanya suatu akta otentik. Ya, bisa kita lihat bahwa seperti jaminan fidusia, jaminan hak tanggungan, maka hipotek juga diberikannya, ya, jaminan hipotek ini dengan adanya suatu akta otentik, sebagaimana dalam pasal 1171 KUH Perdata. Lalu yang terakhir mengenai unsur-unsur hipotek ini adalah bukan untuk dinikmati atau dimiliki. Jadi pembebanan terhadap benda yang menjadi objek hipotek ini tidak untuk dinikmati atau dimiliki, namun merupakan sebuah jaminan atas akan adanya pelunasan hutang di kemudian hari. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, tidak untuk dimiliki atau dinikmati, tetapi untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang. Nah, kita masuk ke asas-asas hipotek, ya. Beberapa buku mengenai
hukum benda, ya, ini bisa teman-teman lihat bahwa terdapat dua asas pada asas-asas hipotek. Yang pertama ini adalah asas publisitas, ya. Nah, asas publisitas ini adalah di mana pengikatan hipotek ini harus didaftarkan, ya. Nah, didaftarkan dalam register umum, ya, agar masyarakat atau pihak ketiga, ya, ini dapat mengetahui bahwa objek hipotek itu menjadi jaminan atas hutang. Nah, lalu yang kedua adalah asas spesialitas, di mana pada asas spesialitas di sini adalah pengikatan hipotek ini hanya dapat dilakukan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus, ya, atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus, ya. Misalnya bendanya wujudnya apa, ya, di mana letak benda tersebut, berapa besar atau luasnya, lalu berbatasan dengan apa atau siapa, dan sebagainya. Maka asas spesialitas ini atau kekhususan ini bisa teman-teman lihat pada undang-undang pelayaran, di mana di situ disebutkan bahwa salah satu objek hipotek itu adalah kapal, yang akan kita bahas lebih lanjut, di mana letak kapal itu harus diketahui di mana letaknya. Jadi asas hipotek ini ada dua, yaitu asas spesialitas dan adanya asas publisitas yang harus dipenuhi. Lalu sifat hipotek, ya, ini kita ada 3 sifat hipotek. Yang pertama sifat absolut, lalu sifat droit de suite, dan sifat droit de preference. Ya, pada hipotek ini sifat absolut adalah dalam hipotek ada hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Jadi dalam hal ini pemegang hipotek ini dapat mempertahankan, ya, jaminannya terhadap tuntutan siapapun karena dia merupakan pemegang dari jaminan hipotek tersebut. Lalu yang kedua adalah sifat droit de suite, ya, di mana droit de suite ini artinya adanya hak yang senantiasa mengikuti bendanya. Jadi di sini pemegang jaminan hipotek ini, ya, ini sifatnya adalah droit de suite, artinya mengikuti bendanya di tangan siapa benda itu berada. Nah, ini yang dimaksud dengan droit de suite. Lalu ada juga droit de preference, di mana di sini artinya suatu pihak mempunyai hak untuk dilakukan pemenuhan piutangnya di antara orang yang berpiutang lainnya. Artinya dia memiliki kedudukan yang diutamakan. Jadi pemegang hipotek memiliki kedudukan yang diutamakan atas pembayaran piutangnya dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Nah, lalu kita ke subjek hipotek, ya. Siapakah subjek dari hipotek ini, ya? Subjek dari hipotek ini adalah penerima dan pemberi hipotek. Nah, baik pemberi ataupun penerima hipotek ini adalah bisa orang perorangan maupun badan hukum. Nah, itu merupakan subjek dari hipotek. Nah, setelah ke subjek hipotek, kita masuk kepada objek hipotek. Apa itu objek hipotek? Nah, objek hipotek di sini adalah kalau sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka hak atas tanah ini menjadi objek dari hipotek. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka hak atas tanah ini dapat dijaminkan dengan hak tanggungan, tidak masuk lagi ke dalam objek hipotek. Sehingga objek hipotek ini dapat kita temukan dalam pasal 314 KUH Dagang atau KUHD, ya, di mana di sini kapal laut, ya, kapal laut dalam pasal 314 tersebut, kapal laut yang mana isi kotornya ini minimal 20 meter kubik ini dapat dijadikan objek hipotek, ya. Nah, namun kapal lautnya ini harus terdaftar dalam daftar kapal di Indonesia. Jadi tidak sembarang kapal laut yang dapat dijadikan objek hipotek. Nah, kapal laut tersebut harus terdaftar dalam daftar kapal di Indonesia. Nah, ya, ini biasanya ada di Syah Bandar Pelabuhan. Teman-teman bisa lihat pada Peraturan Menteri Perhubungan, ya.
Lalu kita lihat lagi dalam pasal 158 Undang-Undang Pelayaran bahwa kapal laut yang mana yang dapat dijadikan objek hipotek adalah kapal yang telah diukur ya dan mendapat surat ukur ya, kapal milik WNI atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan dibuktikan dengan adanya grosse akta pendaftaran kapal. Nah, lalu kita lihat pada pesawat terbang dan helikopter ya. Nah, ini teman-teman bisa bandingkan dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Di mana dengan adanya undang-undang terbaru mengenai penerbangan di sini, ini dapat pesawat terbang ya dan helikopter ini hanya dapat diikat oleh kepentingan internasional yang didasarkan pada jaminan kebendaan, sehingga dengan undang-undang tentang penerbangan yang terbaru di sini ini menyebabkan pesawat terbang dan helikopter tidak menjadi objek hipotek. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas ya pada diskusi kita selanjutnya. Nah, lalu kita ke janji-janji hipotek ya. Biasanya pada janji-janji hipotek atau klausul ya, kita menyebutnya klausul ya, dalam perjanjian pembebanan hipotek ini biasanya memuat apa saja. Di antaranya adalah yang pertama adalah janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Lalu janji tentang hak ya, janji tentang hak yang mengacu pada pasal 1576 KUH Perdata, lalu janji tentang asuransi atau klausul tentang asuransi dan klausul untuk dibersihkan hipoteknya. Nah, ini bisa kita lihat pada pasal 1210 KUH Perdata. Nah, lalu apa saja hak dan kewajiban dari para pihak dalam hipotek ini? Kita bisa lihat bahwa hak dan kewajiban pemberi hipotek sudah pasti. Hak dari pemberi hipotek ini adalah menguasai dan menggunakan objek hipotek. Jadi meskipun hipotek ini dijaminkan pada penerima hipotek, namun penguasaan ya dan penggunaan dari objek hipotek ini masih menjadi hak dari pemberi hipotek. Lalu yang kedua sudah pasti karena hipotek ini adalah jaminan tambahan dari jaminan pokok berupa adanya hutang piutang, maka hak dari pemberi hipotek ini adalah menerima uang ya, menerima uang pinjaman dari penerima hipotek. Nah, lalu apa kewajibannya? Ya, kewajiban dari pemberi hipotek ini adalah sudah pasti dengan pinjaman uang yang diberikan adalah membayar ya, membayar pinjaman pokok dan bunga pinjaman. Nah, lalu selain membayar pinjaman pokok ya dan bunga pinjaman, sudah pasti jika ada denda maka ini menjadi kewajiban dari pemberi hipotek untuk membayarnya. Ya, lalu selanjutnya adalah merawat dan menjaga jaminan hipotek dengan sebaik-baiknya. Jadi karena ini dijaminkan ya objek hipoteknya, maka sudah menjadi kewajiban dari pemberi hipotek ini ya untuk merawat dan menjaga objek jaminan hipotek tersebut dengan sebaik-baiknya. Lalu kita lihat pada hak dan kewajiban dari si penerima hipotek. Apa hak dan kewajiban dari penerima hipotek di sini adalah yang pasti karena dia memberikan pinjaman, dia juga harus mendapatkan hak, yaitu berupa pelunasan ya, pelunasan dari pinjaman yang ia berikan kepada si pemberi hipotek. Nah, lalu yang kedua adalah memperoleh penggantian untuk pelunasan piutangnya apabila si pemberi hipotek tersebut atau debitur ya ini wan prestasi. Nah, lalu selanjutnya adalah memindahkan piutang ya, memindahkan piutang dan hipoteknya ya yang juga turut beralih ya. Ini merupakan hak dari penerima hipotek. Jadi ia dapat memindahkan piutang dan hipoteknya ini kepada pihak ketiga ya. Nah, lalu kewajiban ya dari penerima hipotek di sini adalah sudah pasti dia kewajibannya adalah memberikan pinjaman ya, memberikan pinjaman kepada si penerima hipotek. Nah, lalu mengembalikan jaminan hipotek itu ya jika
piutang beserta bunganya ini sudah dilunasi oleh si pemberi hipotek. Artinya hipotek sudah memberikan kewajibannya, maka si penerima hipotek di sini juga harus memberikan kewajibannya mengembalikan jaminan hipotek tersebut. Ya, lalu yang terakhir adalah kewajiban dari penerima hipotek ini adalah melakukan pencoretan, ya, melakukan pencoretan atau penghapusan jaminan hipotek. Nah, ini merupakan hak dan kewajiban dari pemberi maupun penerima hipotek. Nah, lalu sampailah kita pada peralihan hipotek. Bisakah hipotek ini dialihkan? Kita lihat pada pasal 1172 KUH Perdata bahwa hipotek ini bisa dialihkan, ya. Peralihannya hanya dapat dilakukan dengan adanya akte notaris, ya. Berarti hanya dapat dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris, berdasarkan ketentuan pasal 1172 KUH Perdata. Lalu peralihan piutang yang dijaminkan dengan hipotek tersebut harus diberitahukan, ya. Jadi harus ada pemberitahuan pada pegawai pendaftaran dan balik nama kapal untuk dilakukan pencatatan, ya. Jadi harus dicatatkan juga, ya, untuk memenuhi adanya asas publisitas agar diketahui oleh pihak ketiga. Nah, mengenai hapusnya hipotek ini teman-teman bisa lihat dalam pasal 1209 KUH Perdata, di mana di sini yang menyebabkan hapusnya hipotek sudah pasti adanya hapusnya perikatan pokok, ya. Pelepasan hipotek oleh kreditur itu sendiri juga menyebabkan hapusnya hipotek, lalu penetapan tingkat oleh hakim dan pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan. Nah, jika hipotek ini telah hapus, maka hapusnya pemberitahuan harus memberitahukan juga pada pejabat pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, ya, di kantor Syah Bandar untuk dilakukan pencoretan, atau yang lebih kita kenal dengan roya. Sama seperti hak tanggungan, di mana kalau hak tanggungan itu setelah hapusnya hak tanggungan maka ada penghapusan hak tanggungan. Dengan roya maka berlaku juga bagi jaminan hipotek ini, ya. Lalu bagaimana dengan eksekusi hipotek? Nah, eksekusi hipotek ini adalah eksekusi yang piutang pelayarannya yang didahulukan, ya. Nah, didahulukan seperti apa? Didahulukan dengan adanya pertama pembayaran upah dan lainnya terhadap awak kapal yang berhubungan dengan penugasan di kapal. Jadi terhadap eksekusi hipotek ini harus mendahulukan adanya pembayaran upah, ya, terhadap awak kapal yang berhubungan dengan penugasan di kapal itu sendiri. Lalu yang kedua, adanya uang duka atas kematian atau luka yang berhubungan dengan pengoperasian kapal tersebut, ya. Lalu adanya biaya salvage kapal dan adanya biaya pelabuhan, alur pelayaran lainnya serta pemanduannya. Lalu kerugian yang disebabkan oleh pengoperasian kapal selain terhadap muatan yang diangkut kapal dan biaya-biaya lain, ya, yang meliputi pengangkutan kapal tenggelam dan biaya perbaikan kapal yang menjadi hak golongan dari kapal itu sendiri. Nah, jadi sebelum adanya eksekusi hipotek yang harus kita lihat didahulukan adalah pembayaran-pembayaran tersebut. Baik, mungkin sampai di sini materi mengenai hipotek pada hari ini, ya. Kita akan kembali berjumpa dengan materi-materi selanjutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.